Ini Allahu Akbar. Cuma masalahnya adalah ini akan merata di mana-mana karena krisis ekonomi, ya, orang akan terpancing dan terpincun untuk perang. Dan ini juga Nabi menyebutkan. Mungkin satu lagi cukup sebagai satu lagi dalil terakhir bagi saya kepada ayah bunda semua. Nabi mengajak Muadz bin Jabal jalan-jalan ke Tabuk. Jalan-jalan ke Tabuk. Sebuah kawasan yang gersang sekali, puanas. Bukan panas Pak, tapi puanas. Ada lembahnya juga di situ. Apa kata Rasulullah kepada Muadz? Hai Muadz, kau perhatikan baik-baik daerah ini ya. Ini Tabuk. Kalau seandainya daerah ini sudah turun salju, hati-hati kau. Jarak antara ubun-ubun engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat, hai Muadz. Tabuk itu, wahai bapak ibu, antara Madinah dengan ibu kota Riyadh. Kalau dari Madinatul Munawwarah bawa mobil kita lebih kurang 8-10 jam lah nyampe kita di Tabuk. Tahu enggak bapak ibu, Tabuk itu sekarang sudah berbungkus salju setinggi 1 meter lebih. Berarti apa yang digambarkan Rasulullah SAW sekarang kita yang menyaksikannya. Kalau ada yang masih yakin percaya kiamat masih lama, maaf, dia sudah silau dengan dunia dan tertipu oleh dunia menganggap kiamat masih lama. Tapi ada kabar baik, insya Allah. Kabar baiknya adalah kiamat itu takkan pernah terjadi di zaman kita. Maksudnya apa? Allah akan wafatkan dulu kita serentak, insya Allah Ta'ala. Masuk kita pembahasan 5 fase akhir zaman. Sekarang perhatikan ke papan tulis kita. Sayangnya papan tulisnya memaksa saya harus duduk. Ibu-ibu mudah-mudahan bisa ya melihat. Papan tulisnya kelihatan ya, tapi tulisannya nggak tahu lah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 fase. Perhatikan Bapak Ibu. Ternyata kondisi kita saat ini kita sudah ada di penghujung fase keempat. Di fase kelima, disitulah nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Di fase keempat ini kita sedang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan di mana-mana di muka bumi ini. Ini fase keempat. Bismillah. Allahu Akbar. Saya buat ini dengan sebutan, dengan istilah star. Starnya apa? Dari sejak Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul terakhir, ya, sampai kepada finish. Finishnya kapan? Finish yaitu berakhirnya fase kelima disebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh ini finish ya. Di sini habis seluruh orang Islam. Ingat, Nabi mengatakan menjelang hari kiamat. Serius nih. Sampai pegel di tangan. Nggak apa-apa ini, Masya Allah, mujahadah panitia. Tapi saya merasa nggak enak ya. Oke. Saya rasa enggak apa-apa, taruh aja di bawah, enggak apa-apa. Insyaallah, enggak apa-apa. Ya. Enggak tega juga, pasti penat, paling-paling kuatnya 5 menit. Saya bisa sejam lebih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Seperti ini saja insyaallah. Enggak apa-apa. Jadi kita bisa fokus. Rasulullah bersabda, sebelum kiamat besar, kehancuran alam semesta akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat.
10 tanda besar kiamat ini, kata Rasulullah, mirip dengan 10 butir-butiran marjan, yang setiap satu butiran marjan itu ada bolongan yang tembus dari bawah sampai ke atas. Nah, dimasukkan tali ke dalam bolongan itu, sehingga satu marjan dengan batu marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah, bagian paling bawah daripada tali dikasih simpul, sehingga tertahanlah butiran-butiran itu karena ada simpul tadi. Paham Bapak Ibu? Kayak butiran tasbih ya, tertahan. Iyuqta'u silk, ketika simpul tadi digunting, diputus, apa yang terjadi? Meluncurlah ke bawah butiran yang pertama. Butiran kedua gimana? Ngikut apa tidak? Ngikutnya langsung atau lambat-lambat? Langsung. Iyuqta'u silk, ketika simpulnya digunting, maka keluarlah butiran pertama, menyusul ya butiran kedua, ketiga, keempat. Artinya jaraknya dekat-dekat. Nah, saya menyampaikan tadi, ternyata kita umat Islam dari 10 tanda besar kiamat hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Sementara tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini yang tersisa hidup di muka bumi adalah orang-orang yang sama sekali tak ada iman kepada Allah, tak kenal Allah. Mereka lah yang menjalani sisa hidup. Nabi mengatakan setelah habis umat Islam dari dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 ini, orang akan menjalani hidup hanya 40 tahun saja lagi setelah itu. Hanya 40 tahun saja lagi setelah itu. Di hadis yang lain 1 atau 2 generasi. Sementara dalam ilmu sosial, 1 generasi itu adalah 25 tahun. Sejak orang lahir sampai dia menikah, dalam pernikahannya lahir anak lagi, berarti generasi baru muncul. Nah, 1 atau 2 generasi, kalau 25 kan 50 tahun. Nabi mengatakan dalam hadis yang jelas 40 tahun jaraknya setelah ini. 1 atau 2 generasi, paling lama 50 tahun, berarti nyambung tuh hadis, pas. Baik. Berarti apa itu tanda besar kiamat yang ke-7? Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah angin lembut yang berbau wangi kesturi. Wangi kesturi. Ini adalah kesturi. Ini kesturi. Kesturi adalah wewangian angin surga. Ini wewangian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, nanti angin yang berbau wangi kesturi berhembus dari negeri daratan Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja di muka bumi ini ada orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku. Di mana saja orang itu berada, walaupun dia ada di puncak gunung, angin itu akan sampai kepadanya. Ada dia di lembah, ada dia di gua, ada di pulau, angin itu akan sampai kepadanya. Ketika orang-orang beriman ini tersentuh oleh angin lembut tersebut, dia lembut, sejuk, berbau wangi kesturi, tersentuh orang tersebut oleh angin itu, terhirup olehnya, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Dengan kejadian ini serentak seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya kepada Allah meninggal dunia. Serentak meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Sekarang paham? Setelah ini tak ada lagi orang yang kenal dengan Allah yang masih tersisa hidup. Mereka adalah manusia-manusia yang sama sekali tidak beriman dan tidak kenal dengan Allah. Hidup mereka bagaikan binatang. Mereka lah yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan 10, dan kiamat terjadi untuk mereka. Makanya saya katakan tadi, kita insya Allah umat Islam tak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu, sebab Allah wafatkan dulu kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kabar gembira apa tidak itu? Jadi jangan cemas, kiamat tidak akan pernah kita saksikan kecuali ada di antara kita, dan semoga Allah melindunginya. Ada di antara kita gagal menyelamatkan dan mempertahankan iman saat Dajjal nanti muncul. Baru dia termasuk orang yang tak akan mati dalam peristiwa tanda besar kiamat ke-7. Berarti dia akan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10. Sebab dia kafir dan murtad, percaya dengan gombalan Dajjal yang mengklaim dan mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan.